Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nandar itu memang suka ngawur, suka ngomong tanpa mikir, sukanya curi-curi ayat Alkitab. Nah, ini dia lakukan lagi ketika dia berdebat dengan Edis TV, di mana tema dalam debat ini adalah jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Nah, apa yang dikatakan oleh Nandar mengenai keselamatan di dalam Islam dan Kristen? Mari kita menyimak video berikut ini. Wajahnya sini. Oke, sini ya, ayo. Ya. Teman-teman cek di dalam Quran surat Yasin ya teman-teman ya. Edis tadi bertanya di mana jaminan keselamatan Rasulullah. Teman-teman baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau ini adalah termasuk di antara para rasul ala siratim mustaqim yang berada pada jalan yang lurus. Edis tadi bertanya, Nandar, di mana ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad dijamin keselamatan? Sekarang kita buka Quran surat ke-37 teman-teman ya. Quran surat ke-37 ayat ke-181. Saya bukakan ya teman-teman ya. Nah ini ayat ke-181, wassalamun, dan keselamatan alal mursyalin, dan salam sejahtera bagi para rasul. Ternyata para rasul di dalam Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan. Quran surat 37 ayat 181, wassalamun alal mursalin, wassalamun, dan keselamatan bagi para rasul. Nah, di dalam Kristen di mana keselamatannya? Ya, si Edis tadi mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa, ya bertobat lagi. Saya nggak bertanya bertobat lagi. Kalau masalah bertobat, di dalam Islam juga sama. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dalam semua agama juga sama begitu. Nah, pertanyaan saya, tolong Anda jawab, tolong. Orang Kristen, ini perhatikan ya. Orang Kristen yang mati ini, dia masih wik-wik, ya, dia masih jajan, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih mabok seperti Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30. Bagaimana keadaan dia? Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Coba perhatikan ya. Kemudian teman-teman perhatikan Matius 7 ayat ke-21. Yesus dengan terang benderang loh. Anda baca sendiri, hati, ucapan boleh mengatakan saya begini, saya begitu, tapi hati kalian nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi. Jujurlah, ada janjiannya, jujurlah padaku. Nah, Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan, kata Yesus, yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Galatia 5 nomor 21, siapa yang mabuk pesta pora, dia tidak akan masuk sorga. Lah, Yesus aja terakhir kematiannya karena mabuk anggur asam, berarti Yesus tidak masuk sorga dong. Bagaimana bisa menjamin orang lain ke sorga? Orang Yesus sendiri mabuk. Nih, Yesus juga ternyata pendosa teman-teman ya. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk sorga? Yesus pendosa ya. Saya tunjukkan ayatnya nih. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada nih center Yesus. Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa, teman-teman. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa ya terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen ya, ternyata Yesus juga berdosa. Jadi itu tadi adalah argumen si Nandar mengenai jaminan keselamatan di dalam Islam dan juga Kristen. Jadi di dalam Islam itu dijamin keselamatannya termasuk para rasul. Bahkan Nandar pun juga menyebutkan atau membacakan ayat-ayat Qur'annya ya mengenai jaminan keselamatan ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Nandar ini kok berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung dan juga oleh Julius HMC berikut ini. Bahkan saya berkali-kali bilang dengan teman-teman ya yang sesama muslim, misalnya ada yang nggak cocok, saya bilang gimana pun ceritanya, gimana pun lu kesalnya, nanti kalian ketemu di jannah. Walaupun masuk neraka dulu kan, tapi ujungnya kan kita masuk surga. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu, barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga.
Logika akal sehat masuk. Jadi bagaimana Ndar? Mana yang benar? Menurutmu atau menurut Julius atau menurut Ustadz Ipung? Sana janjian dulu yang kompak. Jangan sampai kalian ini berbeda pendapat ataupun berbeda penafsiran. Nanti kalian bertemu berantem lagi seperti Zuma dengan logika dengan teman-temannya yang lain itu. Nah, mari kita bersama-sama mengupas satu persatu pernyataan Nandar mengenai Yesus. Menurut saya ini keterlaluan dan ini adalah fitnah yang keji terhadap Yesus. Apakah Nandar sudah memenuhi kriteria untuk dilaporkan? Nah, oke, daripada kita sibuk menghabiskan tenaga untuk melaporkan Nandar ini ya, yuk kita bahas saja pernyataannya. Yang pertama, tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Nandar, kamu baca Alkitab, yang kamu cari itu adalah ayat-ayat yang mendukung argumenmu saja. Ayat-ayat yang tidak sesuai dengan argumenmu itu kamu buang semuanya. Jadi lebih cocok kamu itu disebut sebagai maling ayat di dalam Alkitab ya. Karena memang kamu suka ambil-ambil comot-comot, kemudian kamu tafsirkan seenaknya aja. Seperti apa yang kamu lakukan itu. Jadi, apakah betul tidak ada keselamatan di dalam Kristen? Sebenarnya ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai jaminan keselamatan di dalam Kristen. Tapi saya hanya mengutip satu saja, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, menurut ayat ini, Allah itu mengasihi semua manusia yang berdosa, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Sang Firman, dia beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen, itu tandanya kamu memang tidak membaca Alkitab dengan benar. Yang kedua, Nandar tadi mengatakan bahwa Yesus pun tidak selamat, apalagi yang memanggil Yesus itu Tuhan. Matius 7 ayat 21 ayat 22. Ini adalah bukti bahwa Nandar ini tidak membaca Alkitab dengan benar, dengan tujuan mencari kebenaran, melainkan membaca Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan. Jadi, konteks Matius 7 ayat 21-22 ini adalah mengenai pengajar-pengajar sesat. Banyak orang yang mengatasnamakan nama Yesus, pelayanan kesana kemari, membuat mujizat, KKR, atau apapun itu atas nama Yesus. Padahal sebenarnya bukan Yesus yang dia beritakan, tapi dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya, keluarganya, temannya, kelompoknya, golongannya, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya seperti Nandar ini ngomongnya mengikuti Yesus, percaya Yesus, padahal tidak. Jadi yang dikatakan Yesus, aku tidak kenal kamu, itu adalah para pengajar sesat, bukan orang Kristen. Nah, kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa Yesus itu seorang pendosa, gak mungkin pendosa itu masuk surga. Ayatnya ada di dalam Lukas 15 ayat 18. Kita buka ya, Lukas 15 ayat 18. Begini bunyinya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tahukah siapa yang ngomong ini? Yang menceritakan perumpamaan ini adalah Yesus. Tapi yang berkata demikian dalam perumpamaan ini bukan Yesus, tapi adalah anak yang terhilang. Tuh, baca dengan baik-baik. Mau saya bacakan dengan lengkap ceritanya? Oke. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, jadi siapa yang ngomong ini? Ini adalah anak bungsu, anak yang terhilang, yang menghabiskan harta warisan dari orang tuanya. Nah, Nandar, sekali lagi kamu tidak membaca Alkitab dengan betul. Ini bukan Yesus. Jadi ini fitnah ya. Selanjutnya, Nandar ngomong demikian. Yesus itu pemabuk, suka minum anggur katanya di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ceritanya di sini itu adalah Yesus disalib ya. Jadi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya itu dia bilang aku haus. Lalu para tentara Romawi itu memberikan anggur asam. Ingat ya, bahwa yang memberikan minum itu adalah tentara Romawi. Tidak ada maksud secara pribadi, inisiatif pribadi Yesus pergi baik itu sendiri atau dengan murid-muridnya untuk mabuk-mabukan. Nggak ada. Ingat itu ya, ini kisahnya berbeda. Maksud dan tujuannya bukan itu, Ndar. Sekali lagi, kamu memang pengajar sesat. Selanjutnya, Nandar lupa membaca Matius 28 ayat 18. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus tidak masuk surga. Apa ya bunyinya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus itu memiliki kuasa atas surga dan bumi. Jadi surga itu adalah miliknya. Kenapa? Karena dia adalah Sang Firman. Jadi dia memiliki kuasa atas semuanya itu. Lah kalau dia yang memiliki kuasa, bagaimana ceritanya kamu ngomong dia tidak bisa masuk surga? Kan aneh, lucu. Makanya sekali lagi, kalau baca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, comot-comot ayat sana sini diartikan atau ditafsirkan secara bebas, brutal, membabi buta begini ya. Jangan. Jadi saya juga tidak menyarankan saudara-saudara semua membaca Alkitab cuplik-cuplik ayat. Baca secara keseluruhan dalam perikop atau pasal tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Shalom. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.